paling ditunggu-tunggu, yaitu orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-67 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Orasi ilmiah hari ini akan disampaikan oleh Haji Anies Rashid Baswedan, SE MPP PhD. Kepada Bapak Anies, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Padjadjaran, wabil khusus Bapak Dekan, Profesor Dr. Muhammad Beni Alexandri dan seluruh jajaran pimpinan. Yang kami hormati keluarga besar Sivitas Akademika Visip Unpad yang semua hadir di sini. Boleh tepuk tangan untuk yang hadir semua di sini. Nih. Acara Dies yang mahasiswanya banyak hadir. Terima kasih buat semua yang hadir. Para alumni yang hadir bersama di sini, tepuk tangan buat alumni-alumni yang hadir. Saya pinjam standnya aja boleh ini, biar tangan saya agak bebas satu. Boleh ya? Saya kebetulan tiba di sini bersama dengan beberapa alumni yang saya ajak, Bapak Ibu. Ketika saya mendapatkan undangan dari Pak Bukhari, kira-kira 2-3 bulan yang lalu, itu jarang sekali saya mau terima komitmen 2-3 bulan, Bu. Karena prinsipnya itu lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Saya ini takut betul kalau komitmen acara lama. Tapi saya bilang ini acara Dies Natalis, saya dapat kehormatan untuk datang di Visip Unpad. Saya bilang bismillah, insya Allah hadir dan alhamdulillah hari takdirkan untuk bisa hadir sama-sama. Nah, Bapak sekalian kami hormati, jadi ketika saya datang saya ajak alumni Unpad yang dulu sering ke Gajah Mada, namanya Kang Sony itu. Dulu dia aktivis aktivis di Unpad, lalu kalau ke UGM sering datang ketemu. Saya ajak juga Odisnya sekarang Sekjen Ikatan Alumni Unpad. Dan mereka sama-sama semuanya bukan hanya alumni Unpad. Mereka adalah alumni Visip Unpad. Jadi saya merasa bersyukur ditemani semua di sini dan saya lihat hadir bersama audiens di sini ada Wakil Rektor Universitas Maksum, Pak Tonton. Terima kasih menyempatkan hadir juga di sini. Profesor Abdullah, terima kasih. Tadi disebut namanya berapa kali, semoga Bapak sehat terus, panjang umur. Dan ilmunya terus dibagi dengan kita semua. Nah, saya dapat tugas untuk memberikan orasi ilmiah di tempat ini. Jadi izinkan saya mencoba untuk merefleksikan atas kondisi yang sedang kita hadapi sama-sama. Karena pendidikan tinggi yang dijadikan sebagai tema, ini pendidikan tinggi membangun karakter bangsa yang berkontribusi pada demokrasi. Ini tepat Visip Unpad usianya 67 tahun. Tepuk tangan untuk Dies Natalis 67 tahun ini. Ini perjalanan yang panjang. Pertanyaannya, Visip Unpad masih muda apa udah tua ya? Lagi lucu-lucu. Langsung lunglai ini. Jadi kita
perlu memandang bahwa 67 tahun itu adalah awalan. Perjalanan masih panjang. Dan Unpad memiliki, atau FISIP Unpad memiliki sebuah peran sejarah yang besar. Apalagi tadi disebut dekan pertama adalah rektor pertama, Iwakusuma Sumantri. Seorang pribadi, adik-adik semua coba kadang lihat Iwakusuma Sumantri. Sepanjang hidupnya, lahir 1899, meninggal 1971. 10 tahun dari hidupnya dipakai di pembuangan di Banda Neira. Ya teman-teman, orang yang hidupnya 10 tahun dibuang dan tetap setelah itu berjuang, itu memiliki stamina perjuangan yang dahsyat. Dan dia yang memulai FISIP ini. Insya Allah semangatnya terus hidup di hati dan pikiran dosen dan mahasiswa semua di Unpad. Nah, saya sendiri boleh GR sedikit, Bu Seren. Ibu saya dulu masuk Unpad. Ya, jadi cuman ada perubahan struktural di tengah jalan. Jadi beliau berasal dari Kuningan, Jawa Barat, SMA lulus tahun 60 dan ingin jadi guru. Karena itu masuk ke Fakultas Pedagogi Unpad 1960. Nah, baru kuliah 3 bulan Pedagogi Unpad bergabung dengan IKIP Bandung. Jadi masuknya di Unpad, lulusnya di IKIP. Walaupun dari awal memang kampus pedagogi itu di Ledeng di atas. Jadi saya tadi malam pamit sama ibu, saya bilang besok mau ke Unpad. Tempat beliau pernah merasakan ospek kira-kira. Waktu itu kan masih ada pelonco. Masih ada pelonco, walaupun tidak pernah merasakan bahwa ijazah Unpad. Bawanya ijazah yang lain. Bapak Ibu sekalian kami hormati, saya ingin sedikit merefleksikan tentang pendidikan tinggi dan membangun karakter bangsa yang berkontribusi pada demokrasi. Kata kuncinya ini demokrasi. Nah, kalau boleh saya pasang ada slide, tapi saya tidak akan presentasi slide. Saya akan tunjukkan beberapa saja yang ada slide-nya. Bisa. Oke. Ya udah, nggak apa-apa, dicocokin dulu dah. Nanti kalau udah jadi kabarin. Jadi Bapak sekalian, kalau kita perhatikan, demokrasi kita ini sedang diuji. Diujinya bukan hanya di struktur pemerintahan, di parlemen, di partai, di pemilu, tapi juga diuji di hati warga. Ada sinyalemen bahwa demokrasi Indonesia saat ini sedang lelah sesudah berlari kencang pasca reformasi. Barangkali bukan demokrasi kita yang lelah, tapi manusianya yang mulai berhenti merawat demokrasi. Kalau hari ini kita resah melihat politik yang makin pragmatis, hukum yang bisa ditawar, transaksional dalam aktivitas pemilihan, kemudian ruang publiknya bising, tapi yang dibisingkan, yang dibahas dangkal. Barangkali ini bukan tanda demokrasi gagal, tapi ini tanda bahwa mungkin kita tak lagi memperjuangkan makna sesungguhnya atas demokrasi. Jadi,
Ini premis pertama ini. Demokrasi itu bisa runtuh karena ditolak, tapi juga demokrasi itu bisa runtuh karena diabaikan. Ditolak dengan dengan kekerasan dan lain-lain. Tapi demokrasi itu bisa hilang karena dua, ya digulingkan atau juga perlahan-lahan dibiarkan mengalami pembusukan. Jadi, kami tulis di sini kutipan dari Levitsky dan Ziblatt, How Democracy Die. This is how elected autocrats subvert democracy, packing and weaponizing the courts and other neutral agency, buying off the media and the private sectors, or bullying them into silence and rewriting the rules of politics to tilt the playing field against opponents. Jadi bagaimana demokrasi ini bisa bergeser? Dua faktor, ya memang ada intervensi tapi juga ada kelelahan. Kenapa saya sampaikan di sini Bapak sekalian? Karena ada sebuah penelitian yang baru muncul kemarin. Menjadi sebuah artikel di jurnal yang ditulis oleh artikelnya nih. Complacent Democracy, the Political Preference of Gen Z Indonesians. Kita di kampus, dan kampus ini mayoritas mahasiswanya Gen Z, betul ya? Mayoritas Gen Z, betul kan di sini? Ada yang Gen X di sini. Rasanya enggak, dosennya yang Gen X ini. Y kita. Baby boomers ini. Nah, temuan dari Burhan Muhtadi, Eve Warburton dan Liam Gammon mengatakan bahwa, ini temuannya nih, Gen Z yang lahir pada era demokrasi menganggap demokrasi itu sebagai sesuatu yang given. Tidak seperti generasi sebelumnya yang lahir di masa otoriter. Lalu Gen Z ini di dalam survei-survei menunjukkan kepuasan tertinggi terhadap praktek demokrasi di Indonesia justru saat kualitas demokrasi sedang menurun. Dan Gen Z-nya bilang, I'm happy, I'm satisfied. Dan Gen Z itu memandang demokrasi sebagai sistem yang paling baik di sebuah negara, namun tidak memperlihatkan sikap kritis ketika ada kemunduran demokrasi dan ada kecenderungan munculnya otoritarianisme. Dan yang keempat, dukungan politik Gen Z adalah pada daya tarik personal, bukan pada rekam jejak, bukan pada substansi, dan kira-kira bukan pada gagasan. Yang penting kelihatan menarik. Apa yang digagas nggak ditanyakan. Apa yang dirancang dan dipikirkan. Ini fenomena yang sedang terjadi. Nah, ke depan, ini tulisan mereka, menerima demokrasi tanpa sikap kritis dapat menjadi enabling factor saat demokrasi mengalami kemunduran. Karena itu mereka mengatakan perlu edukasi lebih aktif untuk memperkuat demokrasi. Perlu melakukan edukasi yang mendalam terhadap substansi dan rekam jejak dalam proses memilih kepemimpinan nasional untuk memastikan tidak ada kemunduran demokrasi. Nah, kampus FISIP Unpad sekarang ini ketemu dengan situasi Gen Z-nya seperti itu. Kira-kira kan gini, Mbak. Mahasiswanya masuk abad 21, dosennya abad 20, ruang kelasnya pengaturannya abad 19. Kan ruang kelas kita masih sama seperti dulu kan.
Nah, dan di sini siapa yang harus memulai? Yang harus mulai dosennya, yang harus mulai fakultasnya, kampusnya. Karena itu kami melihat perlu ada usaha ekstra. Kenapa ini menjadi penting? Karena ada paradoks sekalian. Di saat demokrasi melemah, justru kepuasan pada demokrasi meningkat. Kita semua tahu, kepuasan itu adalah fungsi dari ekspektasi. Satisfaction is a function of expectation. Kalau ekspektasi dan harapan itu rendah, maka kepuasan itu mudah. Kalau harapan dan ekspektasi itu tinggi, kepuasan itu sulit. Jadi, kalau kita menilai kepuasan, kita sesungguhnya sedang menakar tingkat ekspektasi. Nah, ekspektasinya terhadap demokrasi di sini terlihat rendah. Nah, sekarang pertanyaan yang mendasar adalah, apakah memang anak muda kita apatis? Rasanya bukan anak muda apatis, tapi mereka tumbuh di dunia yang lelah. Ini interpretasi saya atas apa yang dipotret di dalam kajian ini. Kita mudah sekali menyalahkan anak muda. Anak muda dianggap tidak peduli, tidak peka pada isu, gagal mendorong perubahan. Tapi sebenarnya yang menyebabkan penurunan demokrasi itu siapa? Memang Gen Z? Bukan. Yang menurunkan demokrasi itu siapa? Yang menurunkan kualitas ini? Ya generasi sebelumnya. Anak muda ini tumbuh dalam sistem yang sudah kehilangan teladan moral. Tiap hari anak-anak muda menyaksikan politik bukan sebagai ruang gagasan, tapi ruang transaksi dan ruang atraksi. Tiap hari anak-anak muda dipertontonkan dengan hukum yang diatur oleh kekuasaan, bukan kekuasaan yang diatur oleh hukum. Bukan kekuasaan yang diatur dengan nilai kebenaran. Jadi itu yang dipertontonkan kepada mereka. Jadi, kalau hari ini Gen Z lebih sibuk di layar ponsel daripada di mimbar orasi, mungkin karena layar HP itu satu-satunya ruang di mana mereka punya kendali. Di luar itu mereka tidak punya kendali. Artinya apa? Demokrasi rusak bukan oleh anak muda yang diam, tapi oleh orang tua yang tak tahu malu. Yang merusak demokrasi ini bukan anak muda yang cuek, takut untuk berbeda pendapat. Memang antar mereka akur? Tidak. Antara mereka itu berdebat keras. Orang menyebutnya bermusuhan. Bukan, mereka berlawanan. Mereka tak bermusuhan. Kalau bermusuhan itu antar negara, Bapak Ibu. Kalau berlawanan itu punya makna tetap bersama. Kemarin ada pertandingan sepak bola antara Indonesia lawan Saudi. Betul kan? Kan tidak ada pertandingan sepak bola musuh Saudi. Lawan dalam sepak bola adalah teman dalam olahraga. Lawan di dalam politik adalah teman dalam demokrasi. Lawan dalam debat adalah teman dalam berpikir. Nah, itu memerlukan kematangan. Dan itu yang mereka miliki. Karena itu, kita sekarang ingin demokrasi tetap hidup, maka generasi yang sebelumnya harus memberikan contoh
bukan sekedar menceramahkan, tapi dicontohkan. Dan dicontohkan bahwa tanggung jawab atas demokrasi itu lintas generasi. Kira-kira gini, yang muda bawa energi baru, yang tua membawa kebijaksanaan. Kalau yang tua tak bawa kebijaksanaan, tapi yang tua justru bicara tentang melanggengkan kekuasaan, rusak demokrasi kita. Dan ini harus dipraktekkan. Demokrasi seperti ini bukan hanya di level nasional, di level kampus. Kadang-kadang politik di universitas lebih dahsyat daripada luar universitas. Kadang-kadang. Dalam fakultas juga mungkin begitu. Tetapi ketika kita bisa mengelola dalam satu aturan main yang adil, itulah esensi demokrasi. Bagaimana perbedaan dikelola dengan cara modern untuk menghasilkan keputusan yang mengikat kepada semua dan memberikan perasaan tenang, kebersamaan, dan keadilan. Nah, di sini Bapak sekalian kami hormati, pendidikan tinggi punya peran besar. Pendidikan tinggi bukan hanya melahirkan nalar kritis, tapi pendidikan tinggi bisa memunculkan moral reasoning. Riset yang menunjukkan tentang penurunan kualitas demokrasi dan peningkatan kepuasan Gen Z terhadap demokrasi harus dipandang sebagai wake up call. Mari kita koreksi sama-sama. Dan di riset ini, yang tadi saya tunjukkan, Complacent Democrats, studinya menunjukkan bahwa yang berada di kota dan Gen Z yang berpendidikan tinggi justru yang lebih puas tentang demokrasi. Artinya, kampus yang menelurkan, melahirkan, menumbuhkan kaum terdidik di negeri ini, kaum terdidik generasi Z, belum cukup menumbuhkan kepekaan. Sudah menumbuhkan logika, sudah menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, tapi masih belum menumbuhkan empati. Padahal kita tahu, demokrasi tidak hanya butuh kecerdasan berpikir, tapi juga moral courage, keberanian moral. Kita tahu keberanian moral, kekuatan moral itu sama pentingnya dengan kemampuan berpikir kritis, bahkan kadang-kadang lebih penting. Nah, di sini tugas universitas lebih-lebih FISIP. Karena FISIP ini bukan hanya pentingnya sebagai generasi baru menjaga, itu ditumbuhkan betul di kampus. Tapi untuk itu bisa dilakukan, ini ada satu hal yang kampus harus sama-sama kerjakan. Apa itu? Hari ini banyak sekali yang memilih untuk tidak bersuara ketika ada penyimpangan. Hari ini banyak sekali yang melakukan self-censorship, swasensor. Tidak disuruh, sensor sendiri. Nah, demokrasi itu hanya hidup bila ada keberanian untuk berbeda. Karena demokrasi sesungguhnya adalah institusi untuk mengelola yang berbeda. Karena demokrasi itu bukan soal keseragaman, tapi tentang keberanian untuk menyuarakan dan keberanian untuk menerima yang berbeda dan keberanian untuk mengakui kesepakatan. Karena itu sering disebut dalam berbagai studi demokrasi, yang menentukan demokrasi itu berlangsung jalan terus apa tidak adalah pihak yang tidak dimenangkan, bukan pihak yang menang.
Kalau pihak yang tidak dimenangkan tidak mengakui, tidak mau menerima, maka demokrasi itu berhenti. Jadi, di dalam era di mana ruang publik sering makin banyak diliputi rasa takut, dan memang ada kenyataan nih, yang berbeda dilabeli, yang berbeda dibeli, yang berbeda dibungkam, bahkan dijadikan musuh. Maka sesungguhnya itu bukan sekedar sebuah ekspresi kekuasaan yang pongah, tapi itu sesungguhnya yang membuat demokrasi kita kehilangan napas. Napasnya demokrasi adalah sesungguhnya keberanian untuk berekspresi itu harus tumbuh. Di mana keberanian ekspresi harus tumbuh? Jawabnya sederhana, keberanian ekspresi harus bisa dan harus tumbuh di kampus-kampus seperti FISIP Unpad di sini. Kalau kampus justru ikut diam, maka seakan demokrasi akan kehilangan jantungnya. Jadi ini adalah PR bagi kampus-kampus, khususnya yang mengampu bidang politik, yang memayungi kajian demokrasi. Bapak Ibu sekalian, kita menyaksikan kenyataan bahwa perawatan demokrasi itu membutuhkan akal sehat. Tapi hari ini demokrasi tak dirawat dengan akal sehat. Kalau dibiarkan, demokrasi nanti akan digantikan oleh hiburan. Mengapa? Karena panggung-panggung politik bisa makin hari makin mirip dengan panggung hiburan. Figur menghibur lebih penting dari gagasan. Kegiatan viral lebih penting daripada nilai yang diusung. Karena itu jangan salahkan anak muda karena mereka memilih yang populis, tapi salahkan sistem yang gagal menjadikan gagasan lebih menarik daripada gimmick-gimmick. Apa konsekuensinya? Demokrasi tanpa nalar kritis hanya jadi dekorasi. Indah dipandang, kosong di dalam. Kita tidak ingin demokrasi kita berubah jadi dekorasi. Kita ingin demokrasi kita menghasilkan gagasan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan demokrasi ini bukan sekedar hak memilih, ia adalah kesempatan untuk menjadi manusia yang berpikir, manusia yang berpendapat, manusia yang berempati. Dan disinilah peran FISIP, disinilah peran dunia akademik. Apa itu? Menumbuhkan kesadaran sosial, mengasah keberanian moral, menciptakan generasi yang tak hanya tahu caranya hidup dalam demokrasi, tapi menciptakan generasi yang juga siap untuk menegakkannya ketika demokrasi itu diguncang, ketika demokrasi itu diluruhkan. Dan ini adalah tanggung jawab yang tidak kecil bagi perguruan tinggi, bagi kampus. Tapi saya yakin, karena peran universitas seperti, boleh ditayangkan lagi, peran universitas seperti di FISIP Unpad ini punya sejarah yang panjang. Saya berkali-kali berbagai tempat menyampaikan sekalian bahwa perilaku masa depan sangat ditentukan oleh perilaku masa lalu.
the best predictor of your future behavior is your past behavior. Jadi 67 tahun perjalanan Unpad adalah prediktor untuk ke depan. Dan kami berharap universitas ini tidak hanya mencetak alumni yang ahli, alumni yang paham, tapi juga alumni yang mau berjuang untuk menjaga demokrasi. Dan pendidikan di FISIP harus bisa menanamkan nilai keadilan, etika publik, dan keberpihakan kepada hak-hak warga. Karena itu kami boleh usul agar di dalam materi-materi perkuliahan selalu eksplisit diberikan kasus-kasus nyata yang membenturkan mahasiswa dengan dilema-dilema yang terkait dengan ketimpangan sosial. Dilema yang terkait dengan kebenaran dan ketidakbenaran moral. Dilema yang terkait dengan penghargaan hak warga dan penindasan hak warga. Mengapa ini menjadi penting sekalian? Faktanya, Bapak Ibu semua yang kami hormati, makin hari yang masuk ke perguruan tinggi, makin banyak anak-anak dari generasi kelas sosial ekonomi menengah ke atas yang tak selalu tumbuh berhadapan dengan dilema-dilema itu. Yang mereka belum tentu mendapatkan kesempatan pra-universitas ketemu dilema-dilema mendasar seperti itu. Karenanya kami berharap itu bisa menjadi bagian. Dan izinkan kami juga menyampaikan harapan bahwa kampus seperti juga FISIP Unpad jangan netral. Kampus boleh tidak netral, tapi kampus harus selalu objektif. Seringkali kita yang di kampus, atas nama objektivitas, kita memilih netral. Padahal netral dan objektif itu dua hal yang berbeda. Mengapa? Ketika ada penyimpangan, bolehkah kita bersikap netral? Bolehkah kita bersikap netral? Tidak. Seringkali di dalam konstelasi pengambilan kebijakan, kita memilih netral. Kampus jangan netral. Ketika ada ketidakadilan, maka diam bukanlah pilihan akademik. Berbicara dan mengkoreksi adalah pilihan yang harus diambil. Dan kita tahu ketika terjadi kebijakan publik yang menyimpang dan dibiarkan, maka dia akan menjadi nilai baru dalam penyusunan kebijakan publik. Itulah sebabnya Bapak sekalian, kita semua berharap mengasah kesadaran sosial, mengasah keberanian moral, menyiapkan generasi baru yang tidak hanya tahu caranya dalam berdemokrasi, ini menjadi penting. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan beberapa butir konklusif yang mudah-mudahan menjadi bekal buat kita semua, refleksi bagi saya pribadi dan refleksi bagi kita semua yang hadir di sini. Bahwa demokrasi itu bukanlah sebuah barang yang diwariskan. Demokrasi itu bukan warisan. Demokrasi itu adalah estafet. Tiap-tiap generasi pemegang tongkat estafet itu akan diuji apakah ia memperkuat demokrasi, apakah ia memperlemah demokrasi yang sedang dipegangnya. Hari ini tongkat itu sedang di dalam proses untuk diteruskan kepada generasi baru.
sedang dalam proses untuk diberikan kepada generasi baru. Karenanya tanggung jawab moral dari mereka, kita-kita yang berada di kampus, yang sedang menjaga anak-anak muda yang nantinya menerima tongkat itu, adalah untuk bisa memastikan penerima nanti punya keberanian, punya kemauan, punya kemampuan untuk menegakkan demokrasi di saat ada pihak-pihak yang mau meluluh lantakkan demokrasi. Tanggung jawab ini pada siapa? Kita semua, dosen, pemimpin, birokrat, jurnalis, warga. Dan kita semua sadar demokrasi ini tidak bisa dijaga oleh satu generasi saja. Sementara generasi sebelumnya dibiarkan melenggang sesudah merusak demokrasi. Harus ada pertanggungjawaban, dan demokrasi hanya bisa selamat jika setiap generasi mengulurkan tangan untuk mengkoreksi, bukan sekedar menunjukkan tangan untuk meletakkan titik-titik kesalahan. Kita melihat kenyataan hari ini, kita sama-sama akan koreksi. Kita sadar tidak bisa demokrasi itu tumbuh dalam rasa takut, tidak bisa demokrasi tumbuh dalam apatisme. Dia hanya bisa tumbuh, dia hanya bisa membesar dari rasa cinta pada kebenaran, rasa cinta pada keadilan, rasa cinta pada kemanusiaan. Ini wilayah yang berada di kampus, penumbuhan pada cinta kebenaran, cinta keadilan, cinta kemanusiaan, yaitulah kampus, yaitulah aktivitas akademika sejak ketika awal konsep pendidikan kampus itu dimulai. Harapan besar itu dititipkan, dan kami yakin 67 tahun perjalanan UNPAD kemarin jadi bekal untuk FISIP UNPAD meneruskan peran membangun kesadaran itu di anak-anak muda ke depan. Harapan besar dititipkan, dan izinkan saya menyampaikan rasa hormat kepada semua yang telah memperjuangkan. Yang belum tentu kita ingat nama satu persatu, tapi bagi para Bapak Ibu dosen yang kami hormati, menumbuhkan kesadaran ini akan punya efek yang panjang lintas generasi. Dan buat adik-adik, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, ini kesempatan bagi Anda semua untuk membuat sejarah. Anak muda memang minim pengalaman, karena muda. Tapi anak muda yang menawarkan masa depan. Anak muda tidak menawarkan masa lalu. Orang tua menceritakan masa lalu. Tapi orang tua tak bisa menceritakan masa depan. Anak muda menawarkan masa depan. Tawarkan kepada bangsa ini masa depan demokrasi yang mengandalkan kepada prinsip kebenaran, prinsip keadilan, prinsip moral. Dan insya Allah itu adalah sejarah yang akan Anda tulis sebagai generasi madu, generasi muda untuk Indonesia yang lebih adil, sejahtera bagi semuanya. Terima kasih kepada pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Padjadjaran atas kehormatan untuk berbicara di forum yang mulia ini, forum yang amat terhormat ini. Saya menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih, dan permohonan maaf apabila ada kata, pikiran yang tak selalu sependapat dengan mungkin yang ada di pikiran saudara-saudara semua di sini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inspirasi yang telah disampaikan. Selanjutnya penyerahan cenderamata yang akan diberikan oleh Dekan Fakultas